Nah, pas Gita berdiri untuk ngeliat asal suara tersebut, Gita kaget banget karena ngeliat seorang perempuan turun dari atap rumah Paci. Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Makasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Juga support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notification untuk dapat notif setiap kita update video baru. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So, without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Pengalaman pertama dari teman kita, sebut aja namanya Via, yang sering diganggu sama sosok perempuan yang ada di rumahnya. Sekitar tahun 2005 sampai 2006, pernah menjadi salah satu pengalaman paling bersejarah dalam hidup Via. Dimana pada saat itu, Via tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Baranang Siang, Bogor. Tidak ada kesan yang menyeramkan, karena rumahnya di kompleks pegawai yang cukup padat namun asri. Waktu itu, si Via ini emang sering banget di rumah karena keluarganya emang tinggal di kota lain. Di situ, Via udah biasa tidur sendiri dengan mematikan lampu. Ya, kayak orang-orang pada umumnya yang lebih nyaman tidur dalam keadaan gelap, karena lebih enak aja daripada terang. Pada malam itu pun, Via tidur dengan menghadap kiblat dengan lampu yang gelap total. Singkat cerita, menjelang subuh, tiba-tiba aja Via kebangun sebelum jam beker yang biasa berbunyi tepat jam 5 pagi. Tanpa sadar, waktu itu Via ngeliat kayak ada sosok tubuh di ujung kasur menatap Via dalam-dalam dengan rambut tergerai panjang dan nyaris menutupi wajahnya. Nah, karena pada saat itu baru bangun tidur, Via pun belum sepenuhnya sadar sampai dalam hitungan beberapa detik Via bertatapan dengan makhluk itu. Sontak ketika sadar, Via langsung cepet-cepet ngebaca ayat-ayat yang dia tahu dan berdiri nyalain lampu di kamarnya. Tepat setelah itu, azan subuh pun berkumandang. Tapi setelah sholat subuh, justru barulah ketakutan menghampiri Via. Rasanya saat itu Via pengen cepet-cepet matahari terbit dan semua perasaan gak enak itu hilang. Penampakan yang dilihat Via semalam nyaris persis seperti sosok yang sering digambarkan di berbagai cerita atau acara televisi atau bahkan gambar-gambar media yang sering kita lihat. Ciri-cirinya rambutnya panjang, berbaju putih dengan muka hitam nyaris pucat dan tanpa ekspresi. Via yakin banget orang-orang yang menggambarkan sosok itu pasti pernah ngelihat wujud aslinya, seperti yang dia lihat malam itu. Seminggu setelah kejadian itu pun, Via nggak berani tidur sendiri. Kalaupun terpaksa harus tidur sendiri, dia memilih tidur di ruang tengah dengan keadaan TV menyala sampai pagi. Waktu itu, beberapa teman Via sempat nelponin dia melalui telepon rumah pada saat rumah itu kosong. Anehnya, mereka ngedengar ada yang ngejawab panggilan telepon, suara perempuan, dan bilang bahwa tuan rumahnya lagi keluar. Kejadian yang cukup bikin Via merinding adalah waktu itu dia sempat kehilangan uang sebesar 200.000 yang Via simpan di saku celana jeans yang dia pakai hari itu. Uang itu dilipat kecil dan celananya digantung di dalam kamar pas jam 12 malam menjelang tidur. Nah, paginya pas Via bangun dan berniat mencuci semua pakaian kotor termasuk celana itu, tiba-tiba aja uang itu udah gak ada di situ. Gak mungkin jatuh kan? Uang dari semalam digantung di belakang pintu kok. Lagian tengah malam, kan gak ada siapa-siapa di rumah itu selain Via. Akhirnya meskipun ngerasa aneh banget, tapi Via mutusin buat ngikhlasin aja. Siangnya hari Sabtu, kayak biasa agenda Via adalah ngebersihin rumah dan ngebersihin tumpukan barang-barang yang gak kepake. Dan ternyata dia nemuin uang yang sempat hilang di dalam sebuah rice cooker yang udah lebih dari 3 bulan gak kepake, dengan tutup yang berdebu karena gak pernah disentuh sama sekali. Dan hebatnya, uang itu masih dalam bentuk lipatan yang sama seperti waktu ditaruh dalam saku celana. Agak gak masuk logika sih. Ternyata selidik punya selidik, kata tetangga sebelah, di rumah itu memang ada perempuan yang pernah meninggal karena bunuh diri. Tapi ceritanya emang gak terlalu banyak diungkap di masyarakat sekitarnya.
Pengalaman horor kedua datang dari teman kita namanya David yang diganggu sama sosok anak kecil pada saat dia dirawat di puskesmas. Halo, kali ini ada sebuah cerita dari teman kita, sebut aja namanya David. Singkat cerita, si David ini punya riwayat penyakit alergi dan pada saat itu alerginya lagi kambuh. Terus David beli obat di salah satu apotik, tapi nggak tahu kenapa, entah karena dosis obatnya itu terlalu tinggi atau karena tubuh David lagi nggak fit. Jadi David ngerasa kayak melayang, pusing, dan lemas. Singkat cerita, karena di sekitar rumah David cuman ada puskesmas yang paling dekat, jadinya ia dilarikan ke rumah sakit. Karena emang di daerah rumahnya David itu belum ada rumah sakit besar dan klinik pun jauh banget dari sana. Cuman ada satu puskesmas yang udah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Di puskesmas, David ditangani sesuai prosedur kesehatan dan katanya harus rawat inap semalam. David nggak tahu kenapa ia ditempatin di ruang ICU. Nah, di ruang ICU itu ada kurang lebih sekitar 4 bangsal dan 2 kamar mandi yang lampunya mati. David tidur di bangsal ketiga dari arah pintu, berhadapan dengan kamar mandi yang ditutupin sekat tirai warna hijau. Saat itu yang nungguin David di rumah sakit cuman papanya, yang tidur di bawah ranjang dengan beralas tikar. Nah, waktu itu karena pengaruh obat mungkin ya, jadi David cepat banget ketiduran. Tapi pas tengah malam justru David kebangun. Dia lupa jam berapa waktu itu karena di sana gak ada jam dan dia juga gak bawa HP. Hal pertama yang David lihat saat itu adalah tirai hijau yang nutupin kamar mandi dan sesuatu yang memunggungi David di celah antara tirai yang agak terbuka. Itu ada sesosok wanita dengan rambut sepunggung yang agak sedikit berantakan. Bajunya berwarna putih lusuh. Awalnya, David pikir itu perawat jaga yang mau ke kamar mandi. Ditambah, habis itu si wanita masuk ke dalam kamar mandi. Cukup lama David nunggu, tapi nggak ada suara air yang kedengeran. Lagian pintunya juga nggak ditutup rapat. Dan di situ David mulai ngerasain ada yang aneh. Karena ngerasa ada yang nggak beres, David coba buat tidur. Ya pura-pura tidur gitulah. Tapi nggak tahu kenapa si David ini ngerasa penasaran. Akhirnya dia buka lagi matanya, dan yang dia lihat sekarang malah sesosok anak kecil dengan mata merah dan gigi bertaring yang tembus dari tirai. Sosok anak kecil itu ngegerakin mulutnya seolah-olah ngajak David bicara. Karena takut dan badannya juga udah keringetan, David coba buat nyuekin anak tersebut dan menjamin mata lalu baca doa apapun yang dia bisa. Berharap pas buka mata, sosok anak kecil itu udah gak ada di sana. Tapi ternyata pas buka mata, sosok anak kecil itu masih ada di sana. Dengan raut wajah seperti marah ke David. Tapi saat David berhenti berdoa, anak kecil itu balik lagi kayak ngajak David ngomong. Dan saat itu David benar-benar sedang tatap-tatapan sama makhluk itu. Nah, karena udah baca doa bolak-balik dan anak itu gak hilang-hilang, akhirnya David mutusin bangunin bapaknya yang lagi tidur. Bapaknya nanya, David mau apa? Dan saat itu David langsung jawab, suruh si papanya untuk ngebuka tirainya. Pas itu David gak tahu papanya lihat atau enggak. Tapi yang pasti saat David bangunin bapaknya, makhluk itu kayak berekspresi marah. Matanya merah, makin tajam natap ke arah David. Tapi saat itu papanya David gak buka tirainya, malah nyuruh David langsung tidur. Papanya David gak langsung tidur, tapi pindah duduk di kursi di samping ranjangnya David. David terus ngerengek supaya dibukain tirainya, tapi papanya nggak mau. Nah di situ David sampai ngancam mau buka sendiri, tapi papanya nahan dan suruh David baca doa. Akhirnya David mencoba tenang dan ngebaca doa sesuai perintah papanya. David coba merem lalu baca doa. Tapi setelah buka mata dan selesai baca doa, makhluk itu masih ada di situ dengan ekspresi yang masih sama, marah. Akhirnya David semalaman cuman tidur-tidur ayam doang, sedangkan papanya ketiduran di kursi. Lalu setelah dengar suara azan, David buka mata lagi dan makhluk itu ternyata masih di situ natap si David. David lanjut merem karena udah jengah juga tatap-tatapan. Nah paginya sekitar jam 5 lebih,
Posisi saat itu langit udah mulai agak terang. David kaget dengar pernyataan bapaknya. Kata bapaknya David itu sempat jalan keluar puskesmas nenteng infusan sambil bilang, "Hayu uwi ka bumi," yang artinya, "Ayo pulang ke rumah," berulang-ulang. Pas itu bapaknya David habis dari warung depan puskesmas beli lontong. David bingung dan dia nggak ingat kapan dia jalan. Yang David ingat, cuma pas bagian dia tiba-tiba aja ada di luar puskesmas terus digotong masuk sama bapaknya. Paginya begitu dokter datang meriksa, David langsung minta pulang. Besoknya David ceritain yang dia alamin ke mamanya sama papanya. Dan waktu itu mamanya David bilang untung dia gak ikut nginep. Sedangkan ternyata bapaknya David juga ngeliat. Kata bapaknya David, sebenarnya di bawah dia gak tidur, soalnya dia kebangun gara-gara ada yang cabutin bulu kakinya. Dan tentang kondisi David yang tiba-tiba jalan keluar tanpa sadar, itu setelah David baca di Google, katanya itu cara makhluk itu nunjukin tempat tinggal dia. Dan berdasarkan arah jalan yang dibilang papanya David, arahnya itu mengarah ke ruang jenazah. Nah, untuk pengalaman horor ketiga, ini datang dari negara tetangga kita nih guys, Sabah, Malaysia. Dari teman kita namanya Sari, dan di sini Sari nyeritain pengalaman kakaknya ya, yang namanya Gita. Yang pertama kali ketemu sama yang namanya kuntilanak, dan penampakannya itu tiba-tiba aja ada di belakang rumahnya mereka. Kali ini gue mau bawain sebuah pengalaman horor dari suatu tempat di Malaysia. Dari seorang cewek, kita sebut aja namanya Sari. Tapi di situ Sari cerita tentang pengalaman kakaknya guys. Jadi bukan pengalamannya si Sari. Dan kita sebut aja nama kakaknya Gita. Jadi pas kecil si Gita ini tinggal di sebuah rumah yang terletak di pelosok desa. Nah, desanya itu disebut Desa Perintis. Jadi di sekitar desanya itu ada banyak banget makam dan pepohonan besar yang rindang-rindang banget. Gita ini tinggal bareng sama ibu dan adiknya, Sari. Dan di rumah mereka cuma ada satu kamar. Dan kamar itu ditempatin oleh ibunya sama adiknya Sari. Lalu si Gita ini tidur di dipan bertingkat yang ada di dapur. Nah, dipan bertingkat tempatnya si Gita tidur itu dekat banget sama pintu dapur. Di dinding dekat kepalanya si Gita, kalau tidur itu ada sebuah lubang kecil. Jadi kalau misalnya si Gita tidur, itu dia bisa ngeliat langsung bintang sama langit-langit malam. Gita sih udah biasa banget sama hal tersebut. Terus kamar mandi di rumah mereka ada di belakang rumah. Jadi kalau mau buang hajat atau mau mandi, harus jalan dulu ke belakang rumah sekitar 3-4 meter lah. Terus di sebelah dapur itu ada rumah seorang pria yang kerjaannya sebagai penebang pohon. Nah, pria tersebut biasanya dipanggil dengan sebutan Pak Ci sama mereka. Singkat cerita, pada satu malam sekitar jam 2:30 gitu, Gita ngedengar suara Pak Ci di halaman belakang, dimana si Pak Ci ini lagi ngejerit kayak orang ketakutan. Nah, karena Gita tidur di dapur, otomatis dia ngedengar suara itu tuh jelas banget. Karena Gita ngerasa gak enak, jadi dia memutuskan untuk turun dan ngeliat keluar. Setelah turun, si Gita jongkok dan coba ngeliat di bagian bawah tangga rumah Pak Ci. Soalnya dia tuh tadi ngedengar ada suaranya dari arah situ. Tapi pas Gita keluar, tiba-tiba dia ngerasa suasana tiba-tiba sepi. Kayak gak ada orang sama sekali. Nah, cukup lama Gita jongkok nyari sumber suara itu. Tiba-tiba Gita kaget karena dia dengar suara kayak kepakan sayap burung merpati yang lagi terbang di atas genteng. Nah, pas Gita berdiri untuk ngeliat asal suara tersebut, Gita kaget banget karena ngeliat seorang perempuan turun dari atap rumah Pak Ci, dimana perempuan itu melayang sampai ke depan mukanya Gita. Jaraknya nggak jauh, bisa dibilang dekat, mungkin sekitar 1-2 meter gitu. Perempuan itu rambutnya panjang banget, saking panjangnya sampai nyentuh ke tanah. Bajunya putih tapi agak kekuning-kuningan lusuh. Wajahnya tuh gak kelihatan karena ketutupan sama rambut. Tapi Gita bisa ngerasain kalau perempuan itu sedang menatap ke arahnya dia.
Soalnya dari sela-sela rambut perempuan itu jelas banget kalau matanya lagi natap tajam ke arah Gita. Dan matanya tuh merah banget, merah saga gitu. Gita takut banget saat itu. Gita mau teriak tapi nggak bisa. Bahkan badannya aja tuh nggak bisa digerakin. Nah, cukup lama Gita nggak bisa gerak dan tatap-tatapan sama perempuan itu. Meskipun dia udah baca ayat kursi, tapi tetap aja tubuhnya tetap nggak bisa gerak dan makhluk itu nggak pergi juga. Akhirnya Gita ingat satu doa yang diajarin sama almarhum kakeknya dulu. Jadi kakeknya Gita pernah ngajarin sebuah doa yang berguna buat ngusir makhluk yang kayak kuntilanak gitu. Dan setelah selesai ngebaca doa itu, syukurnya kakinya Gita udah bisa gerak. Dan sambil terus ngebaca doa tersebut, Gita pelan-pelan ngelangkah mundur dan masuk ke dalam rumah. Pas masuk, dia langsung buru-buru ngunci pintu dan lari ke tempat tidur. Tapi pas Gita coba untuk tidur lagi, itu udah gak bisa. Karena ternyata kuntilanak itu masih ada di luar. Badan Gita saat itu langsung menggigil. Dia pengen pindah ke kamar, takut terjadi apa-apa sama adiknya dan ibunya. Dia takut kalau kuntilanak itu masuk lewat lubang dinding yang di dekat kepalanya Gita. Nah, untung aja kuntilanak itu nggak sampai masuk ke dalam rumah. Karena pas Gita ngintip lagi, lewat lubang yang ada di dinding dekat kepalanya, ternyata kuntilanak itu udah terbang ngejauh. Disertai suara anjing yang menyalak yang kedengeran sayup-sayup. Nggak lama setelah kuntilanak itu pergi, ibunya si Gita itu bangun. Karena emang udah kebiasaan ibunya Gita bangun pagi untuk jualan subuh-subuh. Tapi pagi itu Gita sama Sari minta ibunya buat nggak berangkat pagi-pagi buta dulu. Karena mereka takut ibu mereka bakalan dicegat sama si kuntilanak itu di jalan. Terus Gita pun mulai cerita ke ibunya tentang kejadian semalam. Ke ibunya. Nah, pas matahari mulai sedikit naik, ibunya pergi tuh ke rumah Paci. Karena ibunya Gita penasaran, kenapa tadi malam Paci teriak-teriak dan kenapa bisa muncul kuntilanak tersebut. Terus Paci pun cerita kalau semalam dia didatangin kuntilanak dan kuntilanak itu tuh marah-marah ke Paci karena pohon tempat tinggalnya ditebang sama Paci. Jadi sebenarnya kuntilanak itu tuh ngamuk karena Paci udah gangguin rumahnya. Untuk pengalaman horor yang terakhir, datang dari Ayu dan teman-temannya pada saat mereka nginep di sebuah hotel yang ada di Bandung. Hai guys, jadi gue mau ceritain salah satu pengalaman horor dari teman kita di salah satu hotel yang ada di Bandung. Sebut aja teman kita ini namanya Ayu. Dimana di sekolahnya Ayu ini waktu itu ada kunjungan industri gitu dari sekolahnya. Terus selesai kunjungan industri itu mereka lanjut jalan-jalan ke daerah Bandung. Nah, di Bandung mereka tuh nginep di salah satu hotel. Dan ternyata ada banyak banget kejadian horor yang Ayu dan teman-temannya alamin selama mereka nginep di hotel tersebut. Nah, pas malam pertama mereka nginep di hotel ini aja tuh, mereka tuh dengar suara kayak cermin atau kaca itu diketok-ketok pakai kuku gitu. Terus karena mereka udah capek dan gak mau ngeladenin juga, jadi mereka tuh sepakat untuk pasang headset masing-masing, terus setel musik apa aja sampai mereka ketiduran. FYI, Ayu sama temennya itu dalam satu kamar ada 4 orang, jadi kita sebut aja nama temennya Ayu itu Putri, Ica, sama Nurul. Terus lanjut ke cerita ketuk-ketuk cermin pakai kuku. Jadi setelah itu tuh Ayu dan teman-temannya udah gak tahu tuh ketuk-ketuk cermin itu berlanjut apa enggak, karena setelah itu mereka semua tuh pakai headset dan ketiduran. Terus selang agak lama itu temennya si Ayu, si Putri, itu ngebangunin Ayu. Yang ternyata setelah Ayu kebangun itu dia ngeliat si Ica itu lagi ngejambak-jambakin rambutnya sendiri sambil ngomong bahasa luar gitu, ya mungkin kayak bahasa Belanda gitu, tapi diselingi bahasa Indonesia yang artinya, kenapa rambut ini hitam? Rambut ini jelek. Gitu kata si Ica sambil ngejambak-jambakin rambutnya. Terus yaudah, singkat cerita si Ica itu udah gak kesurupan lagi dan mereka semua tidur. Tapi dalam tidur malam itu ternyata mereka berempat itu mimpi
dengan POV yang berbeda tapi di satu tempat yang sama gitu. Kayak mereka tuh mimpi ada di dalam satu rumah yang sama tapi dengan cerita yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau mimpinya si Ayu ini, dia tuh mimpi kalau dia tuh lagi ada di dalam sebuah ruang tamu, dan di sebelah ruang tamu tersebut ada sebuah pintu dengan kondisi tertutup. Dan tepat di depannya si Ayu itu ada seorang noni lagi ketawa-ketawa ngeliatin dia. Nah, kalau si Putri itu mimpinya dia lagi ada di depan sebuah rumah yang luas banget. Terus pintu rumahnya itu ketutup. Tapi di samping pojok rumah itu ada sebuah jendela yang posisinya kebuka. Tapi dia tuh gak merhatiin jendela itu. Karena saat itu di depannya si Putri itu lagi ada noni yang megangin lehernya dia. Kayak nyekik gitu posisinya, tapi gak nyekik, cuma nempel aja tangannya. Terus si Nurul itu mimpi dia posisinya kayak ada di belakang rumah yang luas banget, dan di depannya dia itu lagi ada seorang noni yang ngeliatin dia sambil ketawa-ketawa. Lalu si Ica yang sempat kesurupan sebelumnya, itu mimpinya dia ada di ruangan yang gak terlalu gede tapi juga gak terlalu kecil. Dalam mimpinya Ica, dia tuh ada di atas kasur. Terus pas dia noleh ngeliat ke jendela, jendelanya tuh kebuka, dan dari luar jendela dia itu ngeliat si Putri itu lagi berdiri di depan rumah. Terus di mimpi itu, gak tahu kenapa, kepalanya si Ica ini tiba-tiba noleh ke arah depan. Dan pas si Ica ini noleh, tiba-tiba aja di depannya Ica itu udah ada noni yang megang tangannya terus ngomong dengan riang gitu. Ngomongnya kayak nadanya seneng banget gitu, tapi dinadain agak kayak nyanyi gitu. Dan si noni ini bilang, "Kamu bakal gantiin aku, kamu bakal gantiin aku, kamu bakal gantiin aku." Terus udah dong, pas pagi-paginya si Ayu ini tuh bangun duluan. Terus dia ngebangunin semua temennya. Dan mereka semua tuh cuman diam, seolah-olah tuh udah ngerti. Dan mereka semua tuh pada cepet-cepet ngambil tas masing-masing terus keluar dari kamar. Nah, pas mereka nih udah check out dari hotel tersebut, baru deh mereka tuh saling cerita tentang mimpi mereka masing-masing. Dan mereka semua itu ngambil secari kertas terus nulisin ciri-ciri si noni yang ketemu mereka di mimpi, sama latar tempat yang ada di mimpi itu kayak gimana. Ya kayak nulis seingatnya aja gitu deh. Dan ternyata pas mereka bacain ciri-ciri dari noni tersebut dan tempat yang mereka datengin waktu di mimpi itu, semuanya sama. Mulai dari ciri-ciri si noni sampai latar tempatnya itu beneran sama, cuma beda ruangan doang. Demikian cerita kali ini, dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notification agar kalian dapat notif setiap kita update video baru. Buat kalian yang pengen berbagi cerita, silahkan kirim ke alamat email kita yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye!